Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan hari ini kita akan mengulas tentang Masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Di belakang kita adalah Masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Siapakah Abu Ayyub Al-Ansori? Dia adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat Nabi Muhammad melakukan hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, maka Nabi tidak belum tinggal dengan siapa-siapa. Dia tinggal bersama Abu Ayyub Al-Ansori selama 7 bulan sebelum Masjid Nabawi di Madinah selesai. Abu Ayyub Al-Ansori dimakamkan di Turki Utsmani pada saat Bani Umayyah melakukan penyerangan ke Konstantinopel. Maka pada saat itu Abu Ayyub sakit dan dia dimakamkan di sini. Bagaimana isi daripada masjid? Kita akan telusuri ke dalam. Mari sama-sama kita masuk dan mengikuti setiap sudut daripada Masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Teman-teman Al-Asjad, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang Masjid Abu Ayyub. Masjid Abu Ayyub Al-Ansori atau Masjid Sultan Ayyub, atau di dunia internasional dikenal dengan Ayyub Sultan Mosque, merupakan masjid pertama yang berdiri di Istanbul, sebuah kompleks masjid yang terletak di luar dinding-dinding kota Konstantinopel, condong ke sudut Eropa dari Istanbul. Masjid Sultan Ayyub terletak di dekat Tanduk Emas dan selalu ramai tiap Jumat dan bulan Ramadan, terutama saat senja ketika akan berbuka puasa. Teman-teman, mari kita masuk ke dalam Masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Berdasarkan sejarah, Masjid Abu Ayyub Al-Ansori merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Kesultanan Turki Ottoman setelah penaklukan Konstantinopel di tahun 1453. Di dalam kompleks masjid terdapat makam Abu Ayyub Al-Ansori. Kita akan langsung tahu dari mana nama masjid itu berasal. Diikuti oleh penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, masjid ini pertama kali dibangun oleh Turki Ottoman di Istanbul pada tahun 1458 oleh Ayyub Al-Ansori. Masjid Abu Ayyub Al-Ansori dibangun di dekat Golden Horn Bay di distrik Ayyub, Istanbul. Tapi yang paling menarik adalah setelah penaklukan Istanbul, masjid ini dibangun di luar tembok Konstantinopel. Karena kota ini sudah diambil alih, masjid dibangun di luarnya. Namun sebenarnya sejarah masjid ini sudah dimulai hampir 1000 tahun yang lalu sebelum dibangun. Arsitektur Masjid Abu Ayyub Al-Ansori begitu mewah. Karpet-karpet tebal, lampu gantung, dan kubah arsitektur khas Turki menghiasi bangunan berusia ratusan tahun tersebut. Namun selain sholat di masjid ini, pengunjung tentu tidak boleh melewatkan kesempatan berziarah ke makam Abu Ayyub yang berada di halaman dalam masjid. Di sana biasanya banyak pengunjung berkumpul untuk melihat makam sahabat Rasulullah tersebut dari kaca yang disediakan. Bangunan makam Abu Ayyub sendiri sangat kontras dengan masjid, di mana bangunan itu penuh dengan keramik beraneka warna. Teman-teman Al-Asjad, masjid ini menjadi tempat yang bersejarah dan sakral. Di masjid inilah dahulu sultan-sultan yang hendak mendapat tampuk kekuasaan disahkan dengan pedang milik Utsman. Upacara penobatan sultan baru berlangsung di sana. Para penguasa Ottoman dahulu begitu ingin dikuburkan di area masjid ini. Area Masjid Sultan Ayyub memang memiliki kompleks pemakaman tempat orang-orang terpandang seperti Perdana Menteri, anggota dewan, petinggi militer, serta cendekiawan muslim. Halaman masjid biasanya menjadi tempat diadakannya tradisi pernikahan Muslim Turki untuk mengunjungi masjid yang dipercaya dapat membawa berkah bagi pernikahan. Selain itu,
Para orang tua pun biasanya membawa anak-anak mereka yang hendak disunat mengunjungi masjid ini. Ini adalah salah satu tempat atau posisi Masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Kemegahannya, arsiteknya sangat luar biasa dan sangat mengagumkan. Bagi siapapun yang datang kemari, jangan lupa karena sejarahnya cukup panjang dan juga di sebelah kanan kita itu adalah makam dari Abu Ayyub Al-Ansori. Kita akan masuk ke dalam dan kita akan melihat makam tersebut. Teman-teman Al-Asjad, sekarang kita memasuki makam Abu Ayyub Al-Ansori. Makam Abu Ayyub Al-Ansori ada di dalam bagian masjid. Makam tersebut memiliki desain yang patut diapresiasi. Sebuah makam yang dibangun dengan arsitektur sangat indah dan berkelas. Pada dinding bagian depan masjid yang beliau bangun, terdapat ornamen dengan warna biru yang menjadi ciri khas peninggalan Turki kuno. Masjid Abu Ayyub Al-Ansori ini sekaligus menjadi bagian dari makam beliau, layaknya yang terjadi pada Masjid Nabawi sebagai tempat persemayaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sejarah, saat Abu Ayyub dan pasukan sahabat berupaya merebut Konstantinopel tahun 52 Hijriah, beliau mengalami luka parah. Kemudian datanglah Yazid bin Muawiyah. Adakah permintaan Anda, wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub kemudian berwasiat agar jasadnya nanti diangkut dengan kudanya untuk dibawa ke tempat sejauh mungkin di negeri musuh dan dikuburkan di sana pula. Tempat persemayam terakhir Abu Ayyub Al-Ansori berada di daerah yang diberi nama sama dengan namanya sendiri, yaitu Ayyub atau Ayyub. Ini adalah makam dari Abu Ayyub Al-Ansori yang terletak di samping Masjid Ayyub Sultan Chami di dalam kompleks Masjid Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub Al-Ansori merupakan pendiri Istanbul, Turki dan juga Masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Ayyub Al-Ansori juga memiliki sejarah besar dalam peradaban Islam. Dalam sejarah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW, rumah penduduk kota Madinah yang pertama kali disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW adalah rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Namun dalam perjalanannya, Abu Ayyub Al-Ansori memilih hijrah ke negara Turki dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Karena itu beliaulah yang disebut-sebut sebagai pendiri kota Istanbul yang pada saat dinasti Utsmaniyah menjadi pusat peradaban Islam. Abu Ayyub Al-Ansori meninggalkan kota Madinah dengan penuh pengorbanan demi melanjutkan misi penyebaran Islam di benua Eropa. Pemilik rumah bersejarah ini harus berhadapan dengan kekuatan Eropa yang sangat kuat. Belum lagi saat itu Eropa masih dalam kekuasaan dan pengaruh kaum Nasoro. Bahkan sampai saat ini ada sebuah negara bernama Vatikan sebagai pusat kota Nasoro dunia yang berada di wilayah Italia. Teman-teman dimanapun Anda berada, demikianlah kita telah mengulas tentang sejarah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Ayyub Al-Ansori yang dimakamkan di Istanbul. Sejarah ini adalah bagaimana dengan dimakamkannya sahabat Nabi di sini membuat satu semangat juang bagi Al-Fatih
Sultan Al-Fatih untuk bangkit kembali di masa keterpurukannya waktu menyerang Konstantinopel. Kita telah mengulas ini semua, mudah-mudahan menjadi ibrah dan pelajaran buat kita semua. Semangat berjuang, semangat beragama. Oke, teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.